belakangan ramai kasus anak mengalami reaksi alergi usai mengonsumsi roti mengandung gluten. Padahal toko yang memproduksinya tersebut mengklaim gluten free atau bebas gluten. Lantas mengapa gluten termasuk golongan yang tidak mampu dicerna bagi sebagian orang? Infus informasi untuk sehat mengemasnya untuk Anda berikut ini. Lihat ya, kue-kue di sini kalau dilihat dari penampakannya seperti kue pada umumnya. Tapi tahu gak, ternyata semua kue ini adalah kue yang bebas gluten. Bagi sebagian orang, mengkonsumsi makanan apa saja sih nggak masalah. Tapi sebagian laginya harus memperhatikan nih komposisi ataupun bahan dari makanan yang ia konsumsi agar tidak menimbulkan bahaya bagi tubuhnya. Gluten merupakan sejenis protein yang bersumber dari gandum dan jelai atau barley yang bisa kita temukan pada berbagai produk olahan makanan. Antara lain roti, pasta, hingga biskuit. Ketika dijadikan tepung lalu dicampur air, gluten menjadi semacam perekat yang membuat adonan elastis, mudah mengembang saat dimasak dan kenyal. Meski aman dikonsumsi, tapi tak semua orang bisa mencernanya. Ya, bagi sebagian orang, gluten malah memicu masalah kesehatan. Seperti orang yang punya intoleransi gluten, punya alergi gandum, dan orang dengan penyakit celiak atau autoimun kronis. Ada yang memang kondisinya menjadi serius sekali, kondisi autoimun yang kita kenal dengan penyakit celiak. Tapi ada juga yang non-celiac gluten sensitivity. Nah, kalau yang seperti itu memang lebih kepada gejala pencernaannya. Jadi ketika mengkonsumsi gluten, itu ada reaksi pencernaan di mana glutennya ini tidak bisa diolah dengan sempurna. Sehingga kemudian timbul gejala pencernaan seperti kembung, diare, bisa juga sembelit, kadang bisa sampai sakit kepala, sakit perut, dan sebagainya. Bahkan reaksi alergi yang cepat dan parah hingga berujung kematian bisa dialami seseorang yang didiagnosis harus menghindari gluten. Salah satu kasus ruam dan bengkak sebagai respons tubuh akibat konsumsi roti mengandung gluten adalah yang menimpa seorang anak berusia 17 bulan baru-baru ini. Kini sang bocah balita yang mengalami alergi berat masih dalam proses pemulihan. Cermat memeriksa komposisi makanan merupakan bagian dari bentuk pencegahan. Pastikan pula tepung yang digunakan dalam olahan makanan bebas gluten, termasuk olahan roti. Kalau misalnya kita lihat secara visual itu memang nggak terlalu kelihatan ya, apalagi produknya itu bentuknya kue atau cookies. Tapi kalau di roti itu pasti jelas lebih terlihat bedanya dari segi tekstur dan warna. Biasanya kalau yang non gluten itu lebih pucat. Alternatif penggunaan tepung dari terigu ke tepung non gluten tentu mempengaruhi karakteristik penganan. Wah, ini nih yang menjadi kunci dari produk olahan gluten free atau bebas gluten. Ada bubuk almond, tepung maizena, dan juga tepung campuran yang berisi tepung tapioka, tepung almond, dan juga tepung maizena. Nah, ini sudah ada 2 chiffon cake yang mengandung gluten dan juga bebas dari gluten. Kalau penampilannya memang tidak ada bedanya, sama-sama menarik. Yang bisa kita bedakan pertama adalah dari teksturnya. Kalau mengandung gluten, teksturnya akan lebih bouncy dan juga elastis. Yang kedua dari rasa. Kalau bebas gluten rasanya akan menyisakan sedikit rasa tepung setelah kita makan. Diet bebas gluten saat ini jadi satu-satunya pengobatan utama bagi mereka yang tak mampu mencernanya. Satu hal lagi nih, sebaiknya tidak menjadikan penganan bebas gluten untuk program penurunan berat badan ya. Sebab bagi yang tidak bermasalah, gluten justru jadi sumber protein nabati dan serat yang baik bagi tubuh. Agisa Febila dan Imam Rohman melaporkan dari Jakarta.